Ibu, habis makan mulai hadir mulainya ya. Terima kasih dan harap tidak ada kamu mungkin Bu buat kesehatanmu. Iya Bu. Adek, sarapan bareng sini sama banget sama Ibu. Duduk bareng sama banget sama Ibu. Ada buah juga. Mana tuh udah masakin nasi goreng sama telur ceplok. Aku berangkat dulu. Loh, nggak makan dulu? Nggak nafsu. Mana? Nanti kenapa ya? Semenjak ayam nggak ada, Ibu ngerasa jauh banget. Kayak satu rumah tapi kayak nggak punya anak bungsu. Ibu tenang aja ya. Nanti banyak sebelum jalan pulang sama adik. Ya emang itu. Relate banget nih lagunya buat gue. Berulang aku tutup, aku mencintamu tapi di pagi. Morning Manat. Kenapa tuh mukanya ditekuk-tekuk? Kenapa Mbak Ayu? Ya salah Riz, salah rumah. Ih, cerita dong kan enak bagi pagi. Gak usah lah Riz, aku gak mood. Najis lu. Riz, gue mau nanya deh. Pantet. Cowok gue tuh hari ini ultah, tapi gue gak tahu mau ngasih apaan. Datang banget yang Stres lu. ya gimana ya orang gue gak punya pacar. Lo iya juga ya, salah gue dong nanya sama lo yang jomblo pangkotan itu. Heh, udah najis tambah najis lu ya. Tapi Riz, gue nanya seriusan, apa ya? Ajak dinner kek atau apa, atau beliin itu deh hadiah yang gak pernah dia expect buat dibeliin. Yaudah deh, nanti gue pikir sambil pulang. Ya udah deh, ya yang punya pacar. Hanya cari pacar. Woi, nongkrong nggak pernah ngajak-ngajak sekarang. Lu dari mana aja? Adalah di sono jauh. PTW, lusa pada free nggak? Gue sih free ya, tapi free-nya milih. Gue juga sih, gue juga di rumah gak ada kerjaan. Kalau lu An? Woi, Hah? Apaan? Ye, lu mah diajak ngomong malah melong aja. Mikirin pinjol lu ya? Kagak, cuma kangen bokap biasa. Oh iya ya An, lo kan bokapnya udah jadi ubi. gua kamu udah jadi ubin pikirin mulu anjing. Ubi apaan tuh? Ubi rebus. Kate-kate lu. Jadi gimana An? Lu free nggak? Mau kemana? Ada lah pokoknya. Kita juga lo tahu. Ngikut. Sih ayo aja. Lalu? Gue sih, ayo. Ya udah. Ntar gue jemput ya. Ya. Gasin aja res, langsung mah. Diam lo. Bau-baunya nih. Apaan sih? Udah jelas. Ye, sama malu kali. Habis ini mau cabut kemana ya? Langsung balik? Enggak, aku mau cari kado dulu buat Erlan. Iya. Apaan sih, irian banget. Baju gue mana ya?
Sorry Nat, hari ini kita lupa hujanan. Kita cari tempat duduk dulu yuk. Oke. Sini dulu Nat. Ketan rusak lah buat kamu. Ini aku benerin. Iya Kak. Udah. Udah. Awet kayaknya Nat. Masih lama. Gimana ini menurut kamu? Udah tunggu terang aja. Oke. Waktu itu berjalan cepet ya. Gak kerasa kita udah 6 bulan. Iya ya Nat. Akhirnya ini aku juga selalu panggil kamu Nat terus. Kamu ada kepikiran nggak mau dipanggil apa gitu? Kalau panggilan itu gak ada ya. Kata aku sih sayang juga udah cukup. Oke. Oke, sayang ya. Oke sayang. Oke. Lama banget ini hujannya. Stan. Ya? Happy birthday. Wah. Serius? Ini apa sayang? Maaf ya kalau kecil. Gimana ini mandinya? Ini kayak gini, bukan? Tapi gini, kamu kepikiran dari mana dia seperti ini? Nggak tahu ya. Kan kamu suka pakai barang branded gitu kan. Jadi aku bingung mau beliin kamu barang mahal. Kamu juga nggak suka kalau yang menye-menye gitu. Jadi aku kasih ini deh. Ya meskipun ini menye-menye sih. Enggak kok, ini nggak menye-menye. Aku juga suka sama dia ini. Makasih ya sayang. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikir kamu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, biar dia merindukanmu sendiri. Nata pulang. Perasaan pulang kerja jam 8. Kok jam 10 baru pulang sih? Habis kemana aja? Tadi hujan, Dek. Mbak nadu dulu sama Erlan. Masa nggak, Mbak? Enggak kok, Bu. Aman. Enak ya bisa pacaran. Ibu di sini nungguin. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat, punya HP kayak nggak punya HP. Kok kamu gitu sih? Mbak belum ngasih penjelasan apa-apa loh. Kamu malah nyudutin Mbak kayak gitu. Loh, aku kan tadi tanya. Emang harus nyolot kayak gitu? Ya udah tinggal jawab. Apaan sih, Dek? Emang ibu pernah ngajarin kamu kayak gitu? Ayah juga nggak pernah ngajarin kamu ngomong kayak gitu kan? Loh, tinggal jawab apa susahnya sih, Mbak? Kan bisa ngomong yang sopan. Ya udah, nggak usah nyolot dong. Kamu enak, Dek. Mbak capek kerja dari pagi sampai malam. Buat siapa kalau nggak bukan keluarga ini? Kamu enak di rumah. Enak. Terus, Mbak pikir aku nggak capek? Aku juga capek loh, Mbak. Tapi kamu nggak mikirin semuanya kayak Mbak kan? Listrik, sarapan, biaya buat besok. Terus, aku harus gimana? Aku harus putus kuliah. Biar Mbak ngerasa adil gitu. Udah. Mbak Nat, ibu tuh capek dengan keadaan ibu kayak gini terus. Stop! Bu, ibu, Bu, ibu. Mbak Nat, Loh, ibu. Pelan-pelan, Bu. Gimana, Bu? Udah mendingan? udah ibu udah mendingan. Nggak kenapa-napa kan, Bu? Aman kok.
Nggak apa-apa. Maaf ya Bu, Manat kelepasan semalam. Nggak apa-apa kok. Ibu juga minta maaf ya. Nggak seharusnya semua beban kamu yang nanggung. Ibu juga tahu kamu lagi capek kan? Maafin Manat ya Bu. Pelan-pelan Bu, panas. Gimana? Enak? Malam banget tidur enak nggak? Iya kok. Minum dulu Bu. Pelan-pelan. Lanjut ya Bu. Ibu, Manata berangkat dulu ya. Oh iya, hati-hati mana. Jaga kesehatan juga ya, Pak. Berangkat ya Bu. Ya, hati-hati. Kok nggak diangkat? Coba deh Manat. Ya, gak diangkat juga sama. Lagi sibuk apa ya? Oh ya. Halo Mbak, Halo? Kenapa Bu? iya Mbak ini mau ke warung Mbak Dini, mau belanja bahan-bahan packing. Sama siapa? Ibu sendirian. Loh, adik kemana? Belum pulang? Belum pulang, nanti telat mungkin ya. Tapi ibu bisa kok sendirian, deket. Tapi kan ibu belum fit. Kalau kenapa-napa gimana? Nunggu adik pulang aja ya. Enggak kok, ibu udah agak sehat. Ibu bisa kok sendirian deket. Gak apa-apa ya banget ya. Ibu bosan di rumah. Ya udah. Tapi ibu abis itu langsung pulang ya. Jangan kemana-mana loh.
Ibu belum fit soalnya. Ya, makasih Mbak Nat. Iya, kami langsung pulang. Makasih ya Mbak Nat. Ya udah, hati-hati ya, Bu. Oke. Ntar malam kita jadi nongkrong gak sih? Lihat sikon lah, barangkali gue sibuk. Najis lu mah. BTW si Aris kemana ya? Belakangan ini nggak kelihatan tuh badan hitungnya. Alah, kayak nggak tahu aja. Paling disuruh nih sama nih anak. Ngaco. Diem deh, monyet. Ibu. Bu. Nat! Nata! Kenapa? Itu ibu kamu, Nat. Ibu kamu apa? Ibu kamu tadi jatuh pingsan di toko kuenya Mbak Dini. Terus sekarang di mana ibu aku? Ibu kamu di rumah sakit sekarang, tadi udah dibawa sama Pak R. Udah yuk yuk, ikut. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penyakit yang diderita oleh Ibu Ajeng sudah sangat kronis, maka dengan berat hati, Ibu Ajeng tidak bisa kami selamatkan. Terima kasih. Bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang lalu melepas itu, caraku mencintaimu. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai cangkang kosong terpisah. Ragaku ada di
yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia dalam diam kan ku bawa mentara. Setidaknya Maafin Mbak. Mbak bakal bisa jadi kakak yang baik. di mana ada kamu dalamnya. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia dalam diam kan ku bawa, dalam diam kan ku bawa, dalam diam kan ku bawa mentara. Masuk dulu yuk. Hari ulang tahun aku, tapi ibu malah gak ada. Iya, ada yang buruk. Tapi kamu masih punya aku kok. Gimana Mbak? Kamu udah puas? Apa sih Dek? Udah deh, Banat gak usah pura-pura sedih. Kalau bukan gara-gara ulang tahun Banat, Ibu gak bakal keluar dari rumah Mbak. Ibu pasti masih di sini. Maksud kamu apa? Ibu tuh meninggal gara-gara mau bikinin kue ulang tahun buat Banat. Gak tahu Dek. Udah deh Mbak. Udah stop. Diam lo diam Erlan. Gak usah ikut campur. Lo tuh bukan siapa-siapa di sini. Dan kalau bukan karena dia, Ibu gak bakal kayak gini. Mbak gak minta buat dibeliin kue. Ya itu Mbak. Mbak gak minta. Ibu bela-belain lagi sakit. Tapi ibu tetap mau ngerayain ulang tahun Banat. Tiap hari Mbak, tiap hari. Tiap hari ibu selalu ngomongin kamu. Selalu ngomongin Banat, selalu nanyain Banat. Sesayang itu Mbak, ibu sama
Tapi Mbak Nat gak minta buat dibeliin kue. Mbak Nat gak minta. Gak tahu. Iya, tapi itu karena ibu sayang sama kamu, Mbak. Bahkan alasan ibu gak ada juga itu gara-gara kamu. Kalian ini masih aja deh terima kayak gini. Lihat ibu kalian baru meninggal hari ini. Sekarang malah kalian nyalain satu sama lain. Ibu kalian pasti sedih di sana. Lihat anaknya gini berantem, nyalahin satu sama lain. Gak stop. Kenapa jadi kayak gini sih? Ulang tahun aku malah jadi kayak gini. Keluarga aku hancur. Kemana sih? Apa aku ke kampus aja ya? Cari Anjani. Iya deh, sekalian bayar administrasi. Loh, Mbak Nat? Oh, ini namanya Luna kan? Iya Mbak, bener. Kok masih inget sih Mbak? Padahal aku udah lama lo nggak main ke rumah. Iya dong, masih. Oh iya Lun, kamu tahu nggak Ani di mana? Oh, Ani. Emang Mbak Nat gak tahu Ani di mana? Enggak, dia udah nggak pulang 2 minggu. Aku nggak tahu lagi Mbak. Tapi iya sih, dia udah lama nggak masuk kuliah. Gak masuk kuliah? Berapa Iya. lama? Kayaknya sekitar 2 mingguan deh. Oh ya udah, Mbak Nat pergi dulu ya. Makasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Dadah. Bye. Mbak Nat, Ares, kamu ngapain di sini? justru aku yang tanya Mbak Nat ngapain di sini? Oh, aku habis dari dosen ngurus administrasinya Ani. Oh iya Res, kamu tahu nggak Ani di mana? Ani, ada di kos aku. Kamu bisa nggak antar aku ke sana sekarang? Mau ngapain? Jangan ribut tapi. Enggak. Ya udah, Kamu bisa? bisa sih. Ayo. Woi, kamu tuh nyariin. Oh, jadi di sini kamu bercariin kemana-mana ternyata di sini. 2 minggu gak pulang ternyata di sini di kos cowok. Pulang. Ih, nggak mau. Kamu itu punya rumah, Dek. Kenapa harus nginep di sini? Numpang sama dia di kos cowok. Ya udah, terus emang kenapa? Lagian aku juga di kos cowok nggak ngapa-ngapain. Kalau di rumah juga sepi. Mbak Nat kan selalu pulang malam. Mbak Nat juga lagi cari kerja, Dek. Cari kerjaan lain biar Mbak punya waktu buat kamu. Mbak juga cari kerja buat apa sih? Buat kita. Ya udah, lagian juga aku nggak minta kok. Udah sih, kan udah dibilang, gak usah ribut. Kamu diem. Lah ini kos gue Mbak. Udah terserah. Terserah kamu mau pulang atau enggak, Mbak nggak peduli. Terserah. Kenapa sih An? Biasalah, Kakak lu kenapa marah-marah sih? ya nggak tahu. Anak setan mah gitu. Kakak sendiri dibilang anak setan.
Ya kan mak bapak gue udah mati. Berarti lo anak setan dong. Oh iya. Udahlah, nggak usah diurusin. Tapi aman gak? Aman, aman. Serius? Iya. Oke. Ini siapa? Nat, aku bisa jelasin. Sebentar. Jelasin apa? Jelasin kalau kamu lupa punya pacar, hah? Wait, pacar. Waktu itu kamu bilang kamu single. Single ya? Kamu bilang single ke dia? Sebentar, Nat. Aku mau jelasin. Gak kayak gini maksud aku. Maksudnya gimana sih? Jelasin sekarang. Sejak kapan? Sejak kapan kalian? Hah? Sejak beberapa bulan. Beberapa bulan. Tega kamu. Maksudnya gimana sih? Udah cukup. Thanks. Gimana barang gua? Aman. Aman. Brengsek cuma sedikit doang. Udah lo pakai ya? Ya emang segitu. Mau lu berapa? Bohong lu udah pakai pasti. Ya emang segitu anjing. Gak mungkin. Ribut-ribut apa itu? Udah lah, ngapain sih diurusin nggak jelas? Itu Anjani anjing. Anjay, Ani. Emang segitu. Oh nyolot. Woi. Woi. Siapa? Siapa? Apa? Cabut. Awas lu ya. Ah, Tuh apa?
Anjani, kamu kenapa? Anjani kenapa? Aku nggak tahu Mbak. Tadi aku lihat dia lagi ribut sama cowok, terus aku nemuin ini. Ini apa? Nggak tahu. Yaudah, makasih ya. Iya. Sama-sama Mbak. Ya. Ya ampun, Dek. Kamu kenapa sih? Kok bisa sampai kayak gini? Salah paham doang. Salah paham kenapa? Salah paham kenapa, Dek? Kok diem aja? Gak bisa jawab. Bukan urusan lo. Urusan kamu ya urusan Mbak juga, Dek. Kamu kenapa sih? Ini apa? Luna kasih ini ke Mbak. Ini apa, Dek? Jelasin. Penghasilan aku. Kenapa? Mbak pengen tahu? Biar aku bisa apa-apa sendiri. Biar aku bisa beli apapun pakai duit aku sendiri. Dan aku gak nyusahin ayah sama ibu dan gak ngerepotin Mbak. Terus gunanya Mbak di sini apa, Dek? Mbak rela kerja loh demi kamu. Mbak rela nggak kuliah demi kamu bisa pendidikan. Kenapa harus kamu kayak gini, Dek? Terus dengan Mbak Nat kerja, Mbak bisa jadi pahlawan di rumah ini. Aku juga mikirin, Mbak. Aku mikirin gimana caranya bantu Mbak Nat. Gimana caranya aku bisa jadi anak yang mandiri. Aku udah berusaha, Mbak. Tapi aku selalu kalah. Aku selalu kalah sama Mbak Nat. Yang selalu jadi perhatian ibu itu Mbak Nat. Aku udah berusaha, Mbak. Tapi kalian gak pernah ngeliat aku. Adanya aku jadi pengedar, Mbak. Biar aku bisa punya duit sendiri. Aku gak ngerepotin Mbak Nat lagi. Mbak gak nyuruh kamu kayak gitu, Dek. Mbak kerja biar kamu itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kamu mikir gak sih masa depan kamu kalau kamu kayak gini? Mbak rela kerja buat kamu, Dek. Buat masa depan kamu. Mbak kayak gini demi kamu. Tapi aku gak mau ngerepotin Mbak Nat. Aku gak mau, Mbak. Aku gak mau hidup Mbak Nat tuh cuma fokus sama aku. Udah, Mbak Nat kerja ya buat Mbak Nat, bukan buat aku, Mbak. Aku cuma pengen itu. Mbak sayang sama kamu, Dek. Mbak rela ngelakuin apapun demi kamu. Bagaikan jiwa yang Jangan lakuin kayak gini. termati enggan hidup
side.